Halo Sobat Wibuku, balik lagi dengan Nime Manga yang hanya 3 ya. Kali ini kita akan membahas anime One Punch Man Season 3. Tepatnya pada pertarungan seru antara villain utama One Punch Man Garo melawan pahlawan yang sangat sombong, yaitu Super Alloy Darkshin. Padahal mah, kekuatan Darkshin itu biasa aja kalau dibandingkan dengan manusia terkuat di bumi. Siapa lagi kalau bukan Lord kita, si King dengan King Engine-nya. Oke, karena Mimin sudah ditunggu Dek Fubuki untuk keakikahan anak Justin Bieber, mari kita mulai ceritanya. Adegan dimulai dengan memperlihatkan lorong gelap di markas Asosiasi Monster. Tiba-tiba, keheningan pecah saat tubuh puri-puri prisoner terlempar dahsyat hingga menembus beberapa lapisan dinding beton. Ia menerima rentetan serangan telak dari Garo yang membuatnya bermandikan darah. Dalam benaknya, puri-puri prisoner meratapi nasibnya. Sang pahlawan flamboyan itu tidak menyangka akan mengalami kekalahan setelak ini, hingga tubuhnya kaku dan tak mampu lagi untuk berdiri. Di titik akhir itu, ia hanya bisa pasrah menunggu serangan penghabisan dari Garo. Namun, sebelum maut menjemput, Super Alloy Darkshin datang mendekat. Melihat kondisi rekannya yang luka parah, Darkshin bertanya, siapa yang tega melakukan hal ini? Puri-puri menjawab dengan sisa tenaganya bahwa ini adalah perbuatan Garo yang kini telah muncul kembali. Mendengar nama sang pemburu pahlawan, tatapan mata Darkshin seketika berubah menjadi sangat serius. Dari balik reruntuhan dinding, Garo muncul dengan aura membunuh yang mencekam. Berjalan perlahan, mendekati kedua pahlawan tersebut. Puri-puri segera memperingatkan Darkshin agar tidak meremehkan lawan mereka, karena kekuatan Garo jauh melampaui imajinasi para pahlawan. Menurutnya, pahlawan kelas S sekalipun akan kesulitan jika harus berhadapan 1 lawan 1. Bahkan, bagi pria dengan fisik tak tertandingi seperti Darkshin, menghadapi Garo secara langsung adalah risiko yang sangat besar. Puri-puri menambahkan bahwa Garo adalah musuh yang bahkan tidak bisa ia lukai sedikitpun. Mendengar peringatan itu, Darkshin justru tersenyum penuh percaya diri. Ia berjanji akan menghancurkan Garo demi membalaskan sang pahlawan flamboyan. Darkshin meyakinkan puri-puri agar tidak perlu khawatir, karena menurutnya, Garo tidak akan pernah bisa melukai tubuh kekarnya. Kepercayaan diri Darkshin membuat puri-puri prisoner merasa terpesona. Sambil mengepalkan kedua tangannya, Darkshin bersiap menghadapi Garo. Bertanya-tanya dalam hati, apakah ini adalah musuh yang akhirnya bisa membuatnya mengeluarkan kekuatan penuh? Pertempuran dahsyat pun dimulai. Dengan sekuat tenaga, Garo menerjang Darkshin menggunakan teknik bela dirinya. Namun, serangan itu seolah tidak berarti apa-apa bagi Darkshin. Setelah menerima pukulan tersebut, Darkshin hanya mengeraskan ototnya, membuat Garo justru terpental ke belakang akibat pantulan kekuatan fisik tersebut. Tak memberi napas, Darkshin meluncurkan serangan balasan dengan menabrakkan tubuh raksasanya ke arah Garo. Seketika, Garo terlempar menembus rentetan tembok di belakangnya. Puri-puri prisoner merasa lega melihat Darkshin berhasil menjatuhkan sang pemburu pahlawan. Darkshin berjalan mendekat dan berkata bahwa seberapa cepat atau sebanyak apapun trik yang dimiliki Garo, semua itu tidak ada artinya di hadapan otot-ototnya yang sempurna. Garo yang terkapar dan memuntahkan darah secara mengejutkan bangkit kembali. Ia melancarkan serangan balasan, berputar mengelilingi Darkshin dengan kecepatan luar biasa hingga menciptakan bayangan dari berbagai arah sebelum meluncurkan tendangan maut. Dengan ketenangan luar biasa, Darkshin berhasil memukul Garo hingga sang pemburu pahlawan kembali terlempar. Darkshin berkomentar bahwa permainan monster-monsteran yang dilakukan Garo harus berakhir di sini. Akibat hantaman tersebut, kesadaran Garo perlahan pulih. Ia baru menyadari bahwa musuh di hadapannya adalah Super Alloy Darkshin, pahlawan kelas S peringkat ke-11. Garo merasa bingung dengan lokasinya saat ini, karena ingatan terakhirnya adalah bertarung melawan Orochi. Rupanya, saat menyerang puri-puri dan awal melawan Darkshin tadi, Garo bertarung dalam kondisi tidak sadar setengah mati. Ia bahkan tidak ingat bahwa sebelumnya ia telah dikalahkan oleh Raja Monster Orochi dan ditawan. Garo terdiam sesaat, teringat pada Tareo, bocah yang ia selamatkan sebelumnya. Ia bertanya-tanya, apakah bocah itu sudah berhasil kabur dari markas tersebut? Darkshin yang melihat keganjilan itu bertanya pada Garo. Namun Garo menjawab dengan angkuh bahwa ia baru saja bertarung sambil tertidur. Bagi Darkshin, alasan itu terdengar memalukan. Ia mengira Garo hanya tidak sanggup mengakui kelemahannya. Namun Garo mengakui bahwa ia memang payah
jika bertarung dalam kondisi tidak sadar. Dan kini ia mengambil kuda-kuda untuk bertarung secara serius. Suasana menjadi hening. Darkseid meluncurkan pukulan. Namun Garo berhasil menghindar dan membalas dengan tendangan keras yang menjatuhkan sang pahlawan berotot coklat tersebut. Meski tidak terluka, Darkseid terkejut. Garo merasa serangannya masih belum cukup. Benar saja, Darkseid bangkit kembali dengan gerakan atletis tanpa luka sedikit pun. Garo bertekad bahwa mengalahkan Darkseid akan membuktikan bahwa serangannya bisa mempan terhadap siapapun. Darkseid mengakui bahwa koordinasi otot Garo telah meningkat drastis. Dengan semangat yang meluap-luap, ia meminta Garo memulai pertempuran yang sebenarnya sambil memamerkan otot-ototnya yang berkilau. Darkseid bahkan sempat menawarkan Garo untuk bertobat dan bergabung dengan pusat kebugaran asosiasi pahlawan untuk menempa ulang otot dan pikirannya. Namun, tawaran itu justru membangkitkan ingatan pahit Garo tentang tawaran serupa dari pihak monster. Bagi Garo, baik asosiasi monster maupun asosiasi pahlawan sama-sama memuakan dan harus dimusnahkan. Garo memperingatkan Darkseid bahwa kali ini ia akan mati. Darkseid merespon dengan mengerahkan kekuatan penuh hingga ototnya membesar secara ekstrim, lalu melompat menabrakkan tubuhnya ke arah Garo. Garo menyadari jika ia terkena serangan ini secara telak, ia akan mati. Meski mencoba menepisnya dengan teknik bela diri Water Stream Rock Smashing Fist milik Silverfang, tenaga Darkseid terlalu masif untuk dialirkan. Serangan itu menghantam Garo dengan telak, meretakkan tulang rusuknya, dan melemparnya jauh ke dalam reruntuhan lorong. Sambil berjalan di antara debu, Darkseid bercerita bahwa ia pernah berlatih tanding dengan Silverfang Bang untuk menguji teknik bela diri. Meski Darkseid selalu gagal mendaratkan serangan, karena terus ditepis oleh Bang, ia tidak pernah terluka sedikit pun. Dari pengalaman itu, Darkseid menilai bahwa Garo bisa bertahan sejauh ini hanya karena keberuntungan. Menurutnya, jika Garo bertemu Atomic Samurai, Tatsumaki, Flashy Flash, atau King, ia pasti sudah mati sebelum sempat memamerkan jurusnya. Mendengar penghinaan itu, Garo bangkit dan melemparkan bongkahan bangunan bertubi-tubi ke arah Darkseid meski tak memberi efek berarti. Garo menegaskan bahwa kekuatan sejati hanya milik mereka yang kejam dan membuang semua rasa kemanusiaan. Sambil tersenyum mengerikan, Garo menyatakan muak dengan konsep permainan pahlawan yang mereka jalankan. Melihat Garo masih bisa bergerak meski cedera parah, Darkseid mulai merasa heran. Garo maju menyerang kembali, kali ini dengan intensitas yang berbeda. Pukulan-pukulannya semakin cepat. Darkseid yang awalnya percaya diri mulai berkeringat dingin. Ia merasa seolah-olah sedang diserang oleh belasan ahli bela diri sekaligus. Serangan Garo terasa seperti ombak pasang yang tak terbendung. Katakanlah, tiba-tiba muncul di benak Darkseid sebuah konsep yang seharusnya mustahil bagi pria yang merasa memiliki fisik paling sempurna. Garo kini menggabungkan dua aliran bela diri sekaligus. Tangan kiri menggunakan Ryusui Ganshiken atau aliran air penghancur batu milik Bang, dan tangan kanan menggunakan Senpu Tetsuzan Ken atau tinju pemotong besi angin puyuh milik Bom. Kombinasi ini membuat Darkseid merasa seperti ditekan oleh dua master bela diri legendaris sekaligus. Di tengah tekanan itu, Garo justru semakin kuat dan menunjukkan kemampuan sejatinya seiring meningkatnya pengalaman bertarungnya. Darkseid mencoba membalas dengan serangan terkuatnya Super Alloy Bazooka. Namun, secara mengejutkan, Garo tidak menghindar. Ia justru membalas pukulan itu dengan tinjunya sendiri. Benturan kedua kekuatan itu begitu dahsyat hingga pakaian Garo hancur dan tubuhnya mulai diselimuti garis-garis hitam misterius. Penampilan Garo berubah. Bagian putih matanya berubah menjadi hitam dan pupilnya bersinar terang. Garo mulai menembus batasan manusianya atau limiter dan berevolusi menjadi monster. Kini, Garolah yang menyudutkan Darkseid hingga membentur dinding. Darkseid mencoba melawan, namun Garo dengan mudah menghindari serangannya dan mendaratkan pukulan telak ke perut Darkseid hingga sang pahlawan kelas S itu memuntahkan darah dari mulut dan hidung. Darkseid menyadari bahwa selama pertarungan ini, Garo telah menyempurnakan teknik bela dirinya. Melihat raut wajah Darkseid yang mulai diselimuti ketakutan, kita kemudian dibawa ke masa lalu Darkseid. Dahulu, ia adalah anak yang lemah dan tidak percaya diri. Melalui latihan dumbbell yang konsisten dari 3 kg hingga mencapai bertenton, ia membangun rasa percaya dirinya lewat otot. Baginya, kemenangan adalah segalanya. Namun, ia tidak pernah menginginkan pertarungan yang seimbang
atau mempertaruhkan nyawa. Ia hanya menginginkan kemenangan yang mudah dan menyenangkan. Menghadapi Garo yang tidak bisa ia kalahkan, rasa takut yang lama ia lupakan kini muncul kembali dan membesar. Garo menjatuhkan Darkseid dan menjepit lehernya dengan kaki, bersiap untuk mencabut telinga sang pahlawan. Namun, bayangan masa kecil Tareo yang ditindas menghentikan niat Garo. Garo merasa pahlawan di bawahnya ini kini tampak begitu menyedihkan, mirip seperti dirinya di masa lalu yang tertindas. Tiba-tiba, tubuh Garo menjadi kaku. Evolusi monsternya tampaknya memberikan beban berat pada tubuhnya. Di saat yang sama, barrier psikis milik Tatsumaki menyelimuti Darkseid dan mengangkatnya ke atas sebagai bagian dari rencana evakuasi besar-besaran yang juga memicu gempa dan keruntuhan markas. Darkseid berteriak menyuruh Garo menyelamatkan diri. Namun sang pemburu pahlawan tetap terdiam di tengah reruntuhan yang mulai menimbunnya. Darkseid yang diangkat menuju permukaan kota Z hanya bisa terdiam dengan kondisi mentalnya yang hancur, penuh ketakutan setelah melihat wujud monster sejati dalam diri Garo. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Pantengin channel Nememanga ini ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka videonya. Terima kasih.